Bunda Maria ya, yang dikatakan oleh Gereja Roma Katolik itu sebagai Maria adalah perawan setelah melahirkan Kristus, tetap perawan begitu, sehingga tidak dimungkinkan bahwa Maria itu memiliki anak-anak setelah melahirkan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam hal ini antara Protestan dan Katolik itu sangat-sangat berbeda secara fundamental, karena Protestan itu melihat bahwa setelah Bunda Maria itu melahirkan Sang Juru Selamat, maka kemudian saudara, Maria itu mempunyai anak-anak dari Yusuf. Dan nanti kita akan membuka apa yang dikatakan oleh Alkitab ya mengenai hal ini. Nah, sebelum kita membuka bagian-bagian Alkitab yang menyatakan hal itu, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa mengapa orang Katolik itu mempercayai bahwa Maria itu perawan abadi ya. Dia adalah perawan sebelum melahirkan Kristus, dan setelah melahirkan Kristus dia adalah tetap perawan. Karena mereka ingin menjaga kesucian Maria yang menurut mereka itu tidak bernoda, tidak bercacat, adalah bunda yang sama sekali bebas dari dosa ya, dan oleh karenanya dia bisa menjadi wadah yang suci untuk melahirkan Sang Juru Selamat begitu ya. Jadi dengan demikian mereka mempertahankan ketidakberdosaan daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam natur kemanusiaannya, dengan mengajarkan bahwa Maria yang melahirkan Sang Juru Selamat itu adalah suci adanya. Nah, kalau suci adanya, tak mungkin dia berhubungan seksual dengan Yusuf, dan tak mungkin dia mempunyai anak-anak yang lain selain daripada Sang Kristus itu sendiri. Maka Maria sebelum melahirkan Sang Kristus adalah perawan, dan sesudah melahirkan Kristus tetap masih perawan. Nah, ini ajaran yang diajarkan oleh Gereja Katolik Roma, saudara ya. Tetapi Alkitab mengajarkan kita hal yang sama sekali berbeda, saudara ya. Hal yang lain sama sekali, yang mengatakan bahwa ternyata Maria mempunyai anak-anak ya, saudara ya. Ya, Maria mempunyai anak-anak. Mari kita melihat sekarang apa yang dikatakan Alkitab ya, saudara ya. Yang ngomong-ngomong ada yang tulis itu saya lihat ya, pendeta ini pansos katanya. Pansos bagaimana ya? Saya lebih terkenal dari banyak Romo Katolik ya. Bagaimana saya bisa pansos ya, saudara? Saya sedang memberitakan kebenaran di sini. Ya maaf saja ya, saya lebih terkenal ya, lebih ya dari kebanyakan Romo-Romo Katolik ya, saya lebih terkenal lah ya begitu ya, kecuali Romo-Romo yang memang sangat-sangat terkenal itu ya. Ya jadi saudara, tidak peduli engkau bilang saya pansos atau apa, saya menyatakan kebenaran di sini ya. Sekalipun saya dianggap bukan siapa-siapa, dan memang saya bukan siapa-siapa ya saudara ya, lalu dianggap pansos, silakan, itu urusan Anda. Ya baik, kita akan membaca bagian Alkitab pertama sekarang di dalam Injil Matius ya, Injil Matius pasal yang ke-13 ya. Mungkin saya membaca dari ayatnya yang ke-53. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Ayat ini sangat-sangat eksplisit mengajarkan bahwa Yesus mempunyai saudara-saudara, di mana saudara-saudaranya ini adalah anak hasil hubungan antara Maria, Bunda Maria dengan suaminya yaitu Yusuf, saudara. Ya, ini dikatakan oleh orang-orang Yahudi yang terheran-heran ketika mereka melihat bagaimana berhikmatnya Yesus mengajar, bagaimana dia melakukan mujizat-mujizat. Mereka sangat takjub luar biasa. Ya, lalu mereka berkata, dari mana dia dapat hikmat dan kuasa seperti itu untuk mengadakan mujizat-mujizat? Dia mengajar begitu luar biasa. Ini saya parafrasikan saudara ya. Dari mana dia dapat semua itu? Bukankah Yesus ini anak tukang kayu?
Tukang kayu yang dimaksud siapa di sana, saudara? Memang tidak sebut nama Yusuf di situ ya. Tapi bukankah ia ini anak tukang kayu? Maksud mereka itu Yusuf. Ya, tentu saja mereka mengatakan Yesus adalah anak Yusuf karena mereka tidak memahami bahwa kelahiran Kristus bukanlah hasil hubungan badan antara Bunda Maria dengan Yusuf. Ya, karena Bunda Maria itu mengandung oleh karena pekerjaan Roh Kudus, ya, saudara ya. Tetapi mereka hanya melihat bahwa Yesus ini adalah anak Yusuf dan saudara-saudara Yesus, saudara-saudara Yesus, yaitu anak Yusuf dan Maria, ada bersama-sama mereka, maka mereka heran. Ya, saya baca dikatakan di sana, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Ya, jadi siapa yang disebut oleh orang-orang Yahudi di sini? Yang disebut sebagai saudara-saudara Yesus, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Itu adalah anak-anak Maria dari Yusuf, saudara. Ya. Dan dua di antaranya kemudian menjadi alat yang sangat berguna di tangan Kristus untuk menjadi tokoh gereja. Mereka bukan rasul, tetapi adalah orang penting sekali yang boleh disetarakan dengan para rasul, yang menjadi tokoh penting atau soko guru pada gereja mula-mula. Ya, di situ ada Yakobus. Yakobus siapa ini, saudara? Bukan Yakobus murid, bukan. Tetapi Yakobus penulis surat Yakobus. Ya, Yakobus penulis surat Yakobus. Kemudian ada satu nama lagi di sana, yaitu Yudas. Yudas ini bukan Yudas Iskariot, saudara, tetapi Yudas penulis surat Yudas. Inilah saudara kandung daripada Tuhan Yesus. Saudara kandung maksudnya sekandung Maria ya, tetapi kalau mereka ini ayah mereka adalah Yusuf, sedangkan Yesus tidak berayah karena Maria mengandung oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Yohanes Calvin hidup tahun 1509 sampai 1564. Dikatakan begini, dan mungkin yang dimaksud ini adalah MYM ini ya. Jadi ternyata dalam arti tertentu tulisan Calvin ini berlaku untuk orang yang ngaku-ngaku pengikutnya. Gitu ya. Orang yang ngaku-ngaku bahwa gereja mereka mengikuti ajaran Calvin. Oke ya. Dikatakan demikian di sini. Ada orang-orang yang ingin mengartikan dari perikop Matius 1 ayat 25 bahwa perawan Maria mempunyai anak-anak selain dari Kristus, putra Allah, dan bahwa Yusuf berhubungan dengannya kemudian, tetapi betapa bodohnya pemikiran seperti ini. Sebab penulis Injil tidak bermaksud merekam apa yang terjadi sesudahnya. Ia hanya mau menyampaikan dengan jelas hal ketaatan Yusuf, dan untuk menyatakan bahwa Yusuf telah diyakinkan bahwa Tuhanlah yang mengirimkan malaikatnya kepada Maria. Yusuf tidak pernah berhubungan dengan Maria. Dan selanjutnya Tuhan kita Yesus Kristus dikatakan sebagai yang sulung. Hal ini bukan berarti bahwa ada anak yang kedua dan ketiga. Tetapi karena penulis Injil ingin menyampaikan hak-hak yang lebih tinggi, ya, precedence, ya, Alkitab menyebutkan hal sulung, baik ada atau tidaknya anak yang kedua. Ditulis oleh Yohanes Calvin dalam bukunya Sermon of Matthew 1 ayat 22 sampai 25 dan dipublikasikan pada tahun 1567. Oke. Jadi sudah ketahuan bahwa ternyata nama Yohanes Calvin itu hanya dicatut saja. Sementara ajaran yang diajarkan oleh Yohanes Calvin tidak diajarkan di dalam gerejanya MYM.